Assalamualaikum, salam waras, salam sejahtera, salam sehat, sampurasun untuk seluruh bangsa Indonesia yang menyaksikan video ini. Izinkan saya melanjutkan postingan saya yang kedua tentang masalah sakit dan penyakit. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan yang berbahagia dimanapun para penonton, apa yang akan saya tambahkan tentang masalah sakit dan penyakit? Saya berbicara orang yang sudah berpenyakit, ya. Parahnya seseorang dalam berpenyakit karena bibir dan lidahnya serta hatinya yang memproklamirkan setiap hari kepada siapapun. 75% kalau boleh diukur dengan persentase dari 50 sampai 75%, parahnya penyakit seseorang disebabkan oleh mindsetnya dalam hatinya, bibir dan lidahnya yang memproklamirkan setiap hari. Dari yang sekecil-kecilnya dia sampaikan, dia beritahukan orang. Terlupakan bahwa Tuhan itu Maha Penyembuh. Bahwa di dirinya adalah punya kekuatan. Bahwa dirinya punya kekuatan, punya kepercayaan, punya permohonan, punya permintaan kepada Tuhan. Dan Tuhan atau Allah itu Maha Penyembuh atau Maha Penolong bagi orang yang mau dan yang tahu. Satu contoh ketika orang dikatakan secara medis kena penyakit gejala kadar gula. Maka setiap saat dia bercerita kepada orang lain tentang gejala penyakitnya itu. Dari cerita dia maka orang memberikan sugesti kepada dirinya. Wah, bahaya tuh kalau sudah kena penyakit gula. Nanti bisa begini, badannya si Anu bisa dipotong, jarinya dipotong, dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kelemahan orang yang sudah terkena gejala penyakit dan berpenyakit lebih banyak memikirkan tentang penyakitnya daripada memikirkan kekuatan Tuhan Maha Penyembuh dan kekuatan dirinya yang bisa memohon kepada Tuhan atau kepada Allah. Kan dia ibadah. Kenapa tidak dilakukan? Kurangi bicara kepada umum, memproklamirkan tentang penyakit. Maka setiap saat dalam pikirannya, kalau saya makan ini pasti nambah. Kalau saya makan ini pasti kambuh. Kalau saya makan ini pasti akan parah. Dia lupa bahwa Tuhan itu memberikan segala sesuatu kepada kita untuk kita nikmati. Bukankah agama mengajarkan kepada kita? Ingatlah Allah setiap saat. Saya ulang, ajaran agama itu mengajarkan di agama apapun. Ingatlah aku atau ingatlah Allah setiap saat. Setiap engkau bernapas. Tapi karena manusia kena penyakit, lupa akan kata-kata itu. Maka setiap napas dia, ingat dia punya penyakit. Dan penyakit itulah yang dipikirkannya. Ibadat dijalankan, rasa takut tetap ada. Kenapa? Karena mindsetnya sudah dirubah oleh dirinya. Ya. Lalu bagaimana untuk menguranginya minimal sekarang? Pak, kalau baru gejala, Kang Deddy, kurangi Anda memproklamirkan diri tentang penyakit kepada halayak. Kurangi Anda memperparah tentang penyakit Anda kepada umum. Mau berobat, ya berobat. Kalau Anda punya penyakit kadar gula, dokter mengatakan, Bapak kurangi makan yang manis-manis ya. Kata-katanya kurangi, sudah. Pada satu saat Bapak mau makan makanan yang manis, Bapak ingat. Ingatlah Tuhan, ya istighfar. Pejamkan mata Anda, berdoa Anda. Kalau saya menyarankan selalu keluarga saya siapapun, pejamkan matamu, atur napas perlahan-lahan, istighfar di batinmu 3 kali, lalu kamu ngomong. Mohon bantuan Allah yang Maha Kuasa, sesungguhnya ini jadi obat bagi penyakit saya di tubuh saya. Sudah. Jangan berpikir lagi yang lain, berpikir tentang Tuhan, tentang kekuatan Tuhan. Ya. Jadi
parahnya penyakit kita, dokter menyatakan A, kita menambah B dan C. Dokter secara medis tidak pernah salah mengatakan hal itu. Disuruh mengurangi makan yang manis-manis. Tetapi kita merubahnya. Hal lain, Bapak Ibu, tubuh kita lebih kuat, sugesti kita lebih kuat, keimanan kita lebih kuat. Harusnya begitu. Saya mundur ke belakang beberapa puluh tahun yang lalu. Kaki saya ini cacat. Ya, belum pernah saya posting, tapi maaf akan saya posting di olahraga. Dokter itu menyarankan setelah kecelakaan, saya ingat yang merawat saya itu 7 dokter. Salah satu yang saya ingat adalah Profesor Dr. Kiai Haji Eri Sudewo, MPH. Ahli spesialis saraf, ahli spesialis bedah di rumah sakit Husada tahun 80-an. Ketika dia melarang saya makan ini dan itu, maka saya ingin makan makanan ibu saya. Dan saya katakan kepada dokter saat itu, "Dok, saya mau makan makanan ibu saya," saya bilang. "Apa?" "Ya, saya pengen makan sayur asem," saya bilang. "Saya pengen makan sayur asem, pengen makan sambal, pengen makan ikan asin." Profesor Eri itu diam. Membantah tidak. Karena dia diam, saya mengatakan, kalau saya tidak diberi itu, Dok, maka kemungkinan kalau saya wafat, saya penasaran. Maka akhirnya dokter itu memberi saran, "Silahkan Bu, tapi ya kurangilah ini, kira-kira begitulah." Maka ibu saya almarhum saat itu membuatkan sayur asem, ikan asin, sambal dan lalap. Bayangkan, saya parah sakitnya. Saya di rumah sakit 127 hari, celentang saya. Tidak sadar aja 29 hari. Maka ketika ketika ibu saya datang membawa makanan itu, suster bilang, "Kalau makanan ibu datang, beritahu kami." Maka pada saat dokter datang, pada saat ibu saya datang, dokter diberitahu, suster diberitahu, tapi saya berpesan bisik-bisik, "Mama bikin sambal biasa, jangan dikurangi cabenya. Seperti Mama bikin, saya rasa biasa, ikan asin biasa." Saat ibu saya bawa makanan ke rumah sakit, suster menyaksikan saya makan di rumah sakit Husada itu, tahun 80, tepatnya bulan Februarian. Maka saya ingat pesan orang tua saya. Saya istighfar kepada Yang Maha Kuasa. Dan saya ngomong sendiri, "Ya Allah, jadikan makanan ini sebagai penyegar dan penyembuh tubuh saya. Kalaupun saya harus wafat karena makan makanan ini, saya ikhlas dan saya pasrah." Begitu saya makan, suster itu bingung. Saya makan lahap karena selama ini gak pernah makan saya. Makanan rumah sakit kan gak pernah makan. Setelah saya makan, saya bilang dengan dokter dan suster, "Sus, saya mau menikmati makanan ibu saya." Saya tertidur setelah makan ini. Tertidur, benar tertidur. Dan bertambah energi saya, kekuatan tubuh saya karena sugesti saya. Makanan yang diberikan oleh ibu saya. Maka Profesor Eri yang mengetahui itu jadi bingung. Ucapan dia, sepatah kata ucapan dia, "Hebat kamu, Det. Sugesti kamu mengalahkan segala-galanya. Kamu makan apa? Ini yang dilarang ternyata buat kamu tidak apa-apa." Nah, begitulah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Jadi saran saya tentang penyakit dan sakit itu, jangan perbanyak cerita kita sakit apapun kepada umum. Jangan ikrarkan penyakit kita kepada umum. Kalau bisa perkecil. Setiap kita ada perubahan lebih baik, orang nanya, "Gimana Pak, Bu sekarang?" "Ya alhamdulillah hari ini sudah lebih baik dari kemarin." Begitu harusnya. Kalau tidak lebih baik, diam. Jangan diyakinkan makin parah. Itu satu. Yang kedua, yang bisa menyembuhkan diri kita itu, saudara-saudara, 50% adalah diri kita sendiri. Keyakinan kita sendiri, mindset kita sendiri, sugesti kita sendiri. 50%-nya baru unsur dari luar tubuh kita. Kalau di tubuh kita mindsetnya rusak, mau bagaimanapun Anda berobat ke siapapun Anda berobat, ke dokter manapun Anda berobat, yang gak bakal sembuh. Karena mindset Anda sudah rusak, cara berpikir Anda sudah rusak.
Ya. Jadi yang mengobati diri kita, menyembuhkan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Keyakinan kita sendiri, mindset kita sendiri atas kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan tentunya tentang kun fayakun. Setiap mau terjadi, terjadilah. Setiap engkau harus sembuh, sembuhlah. Di luarnya baru 50% dari unsur luar. Entah non medis yang membantu kita, entah ulama, entah ustadz, entah dokter. Itu silahkan. Tapi itu unsur utamanya ada di tubuh kita. Ya. Dan sekali lagi saya sarankan kepada bapak-bapak, saudara-saudara, semakin banyak teknologi medis, semakin banyak modernisasi makanan ini, maka semakin banyak bibit makanan ini adalah mendatangkan bibit penyakit. Satu contoh, kita sekarang sudah lupa makan dengan makanan yang tradisional. Contohnya singkong, atau ubi, atau talas, atau jagung yang hanya direbus, atau ya direbus, dibakar, atau digoreng. Itu makanan tradisional. Yang asli tidak berkolesterol, tidak apapun, tidak mengandung apapun. Tapi sekarang sudah terlupakan. Untung saya masih hobi. Makan rebus ubi, rebus bijur ubi, ketela pohon, atau ketela rambat, dan sebagainya. Ya. Apa satu lagi? Jangan terlalu hobi, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang usianya di atas 40, apalagi di atas 60 seperti saya, untuk makanan yang bersifat instan. Saya tidak akan menyebutkan apapun namanya. Makanan yang bersifat instan. Karena makanan instan itu 90% menggunakan bahan pengawet. Dengan bahan pengawet itu, maka otomatis kita menabung setiap saat. Dan saya belajar kepada anak saya, kebetulan anak saya ada seorang apoteker. Anak saya tidak hobi lagi makan obat. Dia lebih hobi minum air putih, makanan yang bernuansa jamu. Ini saya belajar dengan anak saya. Dia makan makanan instan kurang. Karena dia tahu, sebagai apoteker dia memeracik obat, membuat obat, itu adalah produk saya. Maka ketika masuk ke rumah sakit, pernah berobat, demam gitu. Saya bawa ke rumah sakit, saat dia disodorkan obat, dia nggak minum obat. Pada saat dokter menyodorkan obat, dia menjawab dengan ringan. Dok, saya nggak makan obat, dok. Kenapa kamu nggak makan obat? Saya apoteker, dok. Oh iya, kamu tahu yang buat obat. Nah itu satu contoh. Jadi dia lebih mencintai kepada obat tradisional, minum air putih, dia banyak, dari mulai gadis mungkin sampai sekarang dia minum air putih. Dan saya belajar itu dengan anak saya. Saya minum air putih sekarang, 1 galon 20 liter itu 5 liter. Satu hari saya ketemu, seusaha dan sedikit memaksakan, atau 3-4 liter satu hari. Benar-benar minum. Apalagi habis olahraga. Habis olahraga saya minum, dari sejak lari sampai dengan pulang saya pasti minum habis 2 liter. Itu saya belajar dengan anak. Gak apa-apa. Belajar dengan yang lebih muda. Kalau dia lebih tahu dari saya secara medis. Jadi sekali lagi bapak-bapak, saudara-saudara, untuk mengurangi beban penyakit yang parah, silahkan bapak ibu, kalau yang baru gejala bapak ibu berobat kemanapun, ya. Kalaupun mau berobat ke ini dan itu, silahkan. Tapi yakini dulu, saat Anda berobat ke sana ke sini, Anda akan terbantu dan akan bisa diringankan penyakitnya. Saya sampai hari ini saya belum posting tentang beberapa mungkin sampel pasien-pasien saya yang saya jadikan testimoni dari penyakit kadar gula, penyakit kolesterol, penyakit darah tinggi, penyakit lambung. Ada di saya testimoninya. Setelah sembuh, saya tanya-tanya beli mana pendapat dia. Itu mungkin yang saya dapat sampaikan sekali lagi kepada bapak-bapak. Saya ulang. Jangan perparah penyakit di tubuh kita dengan cerita Anda, cerita kita setiap saat kepada orang lain. Lebih baik Anda meredam tentang penyakit Anda, lebih baik Anda berdoa dalam diam kepada Yang Maha Kuasa. Karena apa? Anda doa kepada Yang Maha Kuasa tanpa menengadahkan tangan, tanpa berbicara pun Yang Maha Kuasa pasti dengar ketika Anda sendiri. Ya, itu saja mungkin. Sekali lagi, maaf tentang pendapat ini.
Bukan berarti saya pintar, karena saya tidak akan pernah menjadi pintar. Bukan saya ahli, karena saya tidak akan pernah menjadi ahli. Saya hanya tahu sedikit tentang hal ini, hanya belajar dan menyampaikan hal ini kepada para penonton dan pendengar sekalian. Saya ucapkan salam sehat, salam waras, sampurasun, rahayu, salam sejahtera untuk seluruh bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.